telah terjadi gerhana bulan darah, ya, gerhana bulan darah. Sebentar, saya kasih got in dulu. Oke. Nah, saudaraku yang terkasih, fenomena matahari, gerhana matahari, ataupun fenomena gerhana bulan, itu adalah suatu kejadian alam. Bukti bahwa alam kita terikat dalam hukum yang telah ditetapkan Allah. Bukti bahwa Allah telah mencipta langit dan bumi, itu di Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada hari keempat, matahari diciptakannya untuk menerangi bumi di pagi hari, siang hari, dan bulan pada malam hari, itu di Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai 19. Matahari, bulan, bintang, itu adalah lambang kemuliaan Allah. Matahari, bulan, bintang adalah lambang kemuliaan Allah Tritunggal. Saudaraku yang terkasih, mengapa saya mau menyambung parousia sampai part 2? Saya sampai harus langsung minta izin ke Bapak Felix. Pak Felix, kebetulan saya mendapat tugas, bolehkah saya memakai tema yang sama, tetapi saya part 2-nya? Oh, silakan. Ya, terima kasih. Kita bisa bayangkan ayat-ayat yang kita dengar dari 2 minggu yang lalu dengan minggu yang lalu, bagaimana ketika tanda-tanda Tuhan datang, bagaimana fenomena alam yang sangat dahsyat, bahkan dikatakan langit bergoncang, langit gemuruh, langit hilang, bumi hilang, manusia diciptakan, manusia dibinasakan, semua dibinasakan, dipunahkan. Sedemikian menakutkankah hari kedatangan Tuhan itu? Itu fenomena alam, tanda-tanda alam, ya. Nah, sebagai manusia yang selalu berpengharapan, yang punya kerinduan akan datangnya Tuhan, malam hari ini saya akan sharing, saya memakai ayat yang lain. Mari kita membaca tanda kedatangan Tuhan. Saya ambil dari Yoel pasal 2, bisa ditampilkan. Nah, tanda kedatangan Tuhan yang saya kutip, yang saya ambil, itu meneguhkan kita hari ini bahwa sesungguhnya ketika datangnya hari Tuhan bagi saudara dan saya, umat atau anak Allah yang terus bertekun, sabar, merindukan, penuh pengharapan akan datangnya Tuhan, hari itu adalah hari yang indah. Saya kutip, saya akan baca di Yoel pasal 2 ayat 28. Yang pertama, tanda yang pertama adalah Roh Kudus akan dicurahkan. Roh Kudus akan dicurahkan. Saya membaca, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakku laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Saudaraku yang terkasih, kita pasti ingat peristiwa Sodom dan Gomora. Bagaimana Tuhan berbelas kasih, Dia memberi peringatan, ya. Seperti itu juga ketika Roh Kudus tercurah, maka anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan dikatakan akan bernubuat. Yang tua-tua itu mendapat mimpi, teruna-teruna
akan mendapat penglihatan-penglihatan. So, kita yang mengenal ayat ini, ketika ini terjadi, kita harus mengambil respon yang positif, sikap yang positif, bahwa ingatlah di Yoel pasal 2 ayat 28, Tuhan ini memperingatkan kepada kita. Hari-hari ini, hai anak-anakku, mari datang merendahkan diri. Saat ini adalah saat penuaian. Bertobatlah, kembali ke jalan Tuhan, supaya semakin banyak orang diselamatkan. Jangan kita menjadi berlawanan, mengambil sikap berlawan arah, kita menjadi kepo, kita mengutip ayat-ayat lain. Hati-hatilah, banyak nabi-nabi palsu, banyak peramal-peramal palsu. Tidak demikian. Kita hari ini belajar, inilah tanda-tanda yang Tuhan berikan ketika hari Tuhan datang, supaya kita siap, kita berjaga-jaga, kita terus berbenah diri, kita mengambil sikap seperti 5 gadis yang bijaksana, yang tidak pernah kehabisan minyak, yang diamnya terus menyalakan pelita. Karena apa? Karena ketika mempelai datang, tiba-tiba tidak diketahui seperti pencuri. Dan tentunya kita harus siap supaya kita dipilih sebagai mempelainya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan itu panjang sabar, sangat pengasih. Ya. Tanda apa lagi yang kedua? Dikatakan mujizat-mujizat di langit, di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Ini ada di Yoel pasal 2 ayat 29, ya. Di ayat ke-30, minta maaf, ada 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit. Ya. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit. Seperti apa itu? Ada darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Apakah tanda-tanda ini tidak terjadi? Sedang terjadi sekarang. Kita dengan nyata boleh melihat di TV, ada peperangan. Kalau ada peperangan, tidak ada damai sejahtera. Perpecahan, penderitaan, darah, korban, semuanya hancur. Ya, ada fenomena gunung api meletus, kemudian menumbahkan vulkaniknya api belerang yang panas. Kemudian ada aliran vulkanik seperti aliran api air yang mendidih, yang merah, yang panas. Dan setelah itu ada gumpalan-gumpalan asap dan debunya kemana-mana. Bayangin, cuma satu gunung Merapi yang meletus. Beberapa daerah berdampak, sampai ke kota-kota berdampak. Daun-daun dipenuhi dengan debu-debu vulkanik, genteng-genteng dipenuhi dengan abu vulkanik. Bagaimana dengan hidup manusia? Mata kita nggak boleh kena. Kita harus pakai masker, kita nggak boleh menghirup. Paru-paru kita nggak bisa dapat. Saya mencoba menggiring Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Apabila semua gunung berapi di seluruh dunia meletus serentak, apa yang terjadi? Pada saat itu, langit menjadi gelap. Bumi menjadi gosong, makhluk hidup menjadi arang dan debu, saudaraku. Nah, kita melihat dan kita membaca sendiri bagaimana tanda-tanda itu. Ya, next di Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11.
Di Wahyu pasal 22, perekopnya ini adalah kedatangan Tuhan Yesus. Makanya saya mengambil ayat ini juga. Tanda-tandanya dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ya. Kemudian, barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saya singkatkan saja, yang jahat tambah jahat, yang jahat lebih-lebih jahat, yang kudus lebih kudus. Mari kita mengambil bagian yang kedua, bahwa kita, saudara dan saya, yang percaya, yang punya kerinduan atas pengharapan hidup kekal, menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita belajar, berjuang terus untuk hidup kudus, biar yang kudus lebih kudus. Yang jahat semakin jahat di depan mata kita, di dalam realita kehidupan kita. Bagaimana kita melihat kejahatan demi kejahatan. Sampai saya nggak berani nonton YouTube kriminal. Bagaimana manusia nggak punya hati nurani. Jahatnya manusia diperlakukan seperti apa, dimutilasi, bahkan dimasak, dimakan dagingnya. Nah, inilah tanda-tandanya. Belum lagi perkawinan sesama jenis yang sangat ditentang. Saudaraku, ketika dunia semakin rusak dan manusia juga semakin rusak, Tuhan itu akan kecewa, Tuhan murka. Tetapi dia mengasihi kita. Mari kita yang mengenal firman, kita harus menjadi terang. Kita harus mendoakan. Andaikan kita di posisi zaman Sodom dan Gomora sebelum dibinasakan. Tuhan katakan, jika ada 10 orang yang benar di hadapanku, aku akan membebaskan. 10 orang. Nah, 10 orang kita di sini, ada berapa? Lebih 20. Kita ada 28 orang. Kalau ada 10 orang yang benar, mendoakan orang-orang di sekitar kita untuk bertobat, maka Tuhan akan menyelamatkan kota Makassar. Jikalau ada 20 orang, dan 20 orang itu bisa mendoakan, menyelamatkan lagi orang yang lain menjadi multiple, ada 40 orang bertobat, Tuhan akan menyelamatkan Sulawesi Selatan. Kalau ada 28 orang, saudara dan saya mendoakan, menyelamatkan orang yang sesat, dan orang itu bertobat, maka ada 56 orang yang bertobat, maka seluruh Sulawesi akan diselamatkan. Dan jika 56 orang itu mendoakan dan mengembalikan dan mempertobatkan orang yang sesat, dan mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, mereka bertobat, maka akan ada 106 orang, 112 orang yang bertobat dan benar di hadapan Tuhan, maka seluruh Indonesia akan diselamatkan Tuhan. Tuhan maka Maha Pengasih. Saudaraku yang terkasih, kita pegang janji firman itu. Kemudian, tanda-tanda apa lagi? Dikatakan ada matahari akan menjadi gelap gulita. Ya, itu sudah pernah, tapi itu fenomena gerhana matahari. Bulan menjadi merah darah, dan sudah beberapa kali. Dalam 1,5 bulan sudah pernah 2 kali. Menurut koran 150 tahun yang lalu sudah pernah terjadi. Bulan menjadi darah artinya black moon, ya, gerhana bulan darah. Kemudian unsur-unsur alam akan hangus dalam nyala api. Mari kita membaca 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-10. Unsur-unsur alam itu. Siapa bisa membantu saya membaca 2 Petrus pasal 3 ayat yang 10? 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri.
Pada hari itu langit akan lenyap dan dengan gemuruh dan yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudaraku yang terkasih, apabila kita mendengar ini, kita bisa membayangkan betul-betul terjadi fenomena neraka di mana-mana. Api, gemuruh, langit, lenyap, semuanya hancur. Tetapi ini fenomena alam ketika Tuhan Yesus akan datang. Di manakah kita, saudara dan saya? Kita ada di garis penyelamatan. Ini bagi orang-orang duniawi yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang duniawi yang merusak dunia. Di manakah kita? Kita ada di garis, di dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya, orang-orang yang sudah punya kerinduan selama kita 50 tahun menanti-nantikan hari Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus dekat. Tuhan Yesus akan segera datang. Lalu, apa yang kita harapkan jikalau kita membaca fenomena yang mengerikan ini? Tuhan adalah pengasih. Dia mencatat semua pelayanan saudara dan saya. Dia akan membayar upahmu di mana engkau bekerja, engkau mencangkul ladang Tuhan, dan Tuhan kita tetap akan setia mencatat upah kita. Kita tidak akan sia-sia, tidak akan musnah seperti manusia duniawi. Karena apa? Karena Tuhan menjanjikan kita hidup yang kekal. Mari kita lihat poin yang kedua. Poin yang pertama tadi, tanda-tanda ketika Tuhan akan datang. Sekarang kita percaya Tuhan Yesus akan segera datang. Dan saudara dan saya mendapat apa sih? Mari kita melihat bahwa apa yang kita dapatkan, kita tidak musnah, kita tidak mati binasa. Karena apa? Karena Tuhan akan membawa upah untuk setiap orang menurut perbuatannya. Kita akan baca di Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara dan saya mendapatkan upah karena kita bekerja dan menggarap, mencangkul, dan kita menghasilkan buah di ladang Tuhan. Kita ada upah dan Tuhan mencatat semua upah kita. Jadi ada satu hal yang perlu saya ingatkan, bahwa ketika kita bekerja di ladang Tuhan, kita pelayanan, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan hanya bagi Tuhan, karena Dia agung dan mulia. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, ketika Tuhan datang, kita mendapat upah, karena Dia adalah Alfa dan Omega. Di Wahyu pasal 22, ayat yang ke-13, dia katakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Aku pencipta dan aku adalah penghakiman terakhir. Semua kuasa kedaulatan ada di tangan Tuhan. Saudara percaya kita ada di dalam tangan kedaulatannya? Kemudian, apalagi yang kita dapatkan ketika Tuhan Yesus segera datang? Di
Di Wahyu pasal 22 ayat yang ke-16, Yesus mengatakan, dia adalah tunas keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Kita, saudara dan saya, juga adalah keturunan langsung dari Daud. Jadi kita adalah anak-anak Allah. Dan kita berhak untuk mengikuti Yesus. Dan kita berhak mendapatkan pohon-pohon kehidupan dari Yesus. Karena dia pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Saya akan bacakan di Wahyu pasal 16, atau coba satu orang bantu bacakan Wahyu pasal 22 ayat 16. Silakan. Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Saudaraku, kita dengar bahwa Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberi kesaksian untuk semua ini, supaya kita diteguhkan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu merasakan ngeri. Karena apa? Kita adalah umat Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, karena kita bekerja di ladang Tuhan. Kita ada di garis perlindungannya, dan kita tidak pernah ikut manusia-manusia duniawi. Oke? Jadi, poin terakhir adalah poin ketiga. Bagaimana atau siapakah yang akan diselamatkan? Seorang teman, dia juga Katolik, seumuran saya, tetapi dia selalu mengandalkan logikanya, karena mungkin saking terlalu pintar, dan aku kadang-kadang tidak bisa menjawab. Memang manusia itu terbatas. Dia selalu bertanya begini, dari kayaknya tuh, dari aku SD, dari aku belajar agama, Tuhan akan segera datang. Tuhan akan datang. Hari Tuhan semakin dekat. Kemudian aku sudah lulus SMA, tetap itu yang terjadi. Kemudian aku menikah dan aku punya anak sampai sekarang, dan tetap itu didengungkan. Terus semakin dekat, padahal lama banget loh. Jadi bagaimana itu? Apa cuma janji-janji ya? Apa cuma apa ya? Jadi sebagai manusia biasa, kita tidak bisa sampai berpikiran melampaui apa yang Tuhan pikirkan. Saya ini hanya taat, tunduk, setia. Aku cuma tahu itu, bahwa aku percaya, saya setia, saya menanti, dan saya pegang janji firman Tuhan. Itu cukup. Saya tidak pernah bertanya-tanya seperti orang pintar bagaimana. Karena apa? Kadang-kadang itu menjebak. Jadi saya hanya menyampaikan satu cerita kepada dia. Dan hari ini juga saya akan share sebentar ya, supaya tidak buang waktu. Saya katakan, tahu nggak, itu di Lukas pasal 2, dan saya tahu bahwa dia tidak pernah mungkin membaca Alkitab, hanya mendengar di gereja. Ya, aku katakan, tahu nggak, di Lukas pasal 2 itu, dari ayat 25 sampai 30, itu cerita tentang Simeon. Simeon itu digambarkan Tuhan adalah orang yang hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan. Sehingga Roh Kudus memberikan dia janji bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Dan dia percaya janji itu, karena kita harus belajar seperti dia. Percaya, setia, tekun, menunggu, karena percaya bahwa waktu apapun, waktu Tuhan, penggenapan janji Tuhan akan terjadi. Amin. Saya dan saudara percaya itu. Lalu aku katakan, Simeon itu, dia percaya, dia tunggu aja. Butuh waktu yang panjang. Nah, di ayat 27, oleh Roh Kudus, ia dibawa ke bait Allah. Pada saat itu, Tuhan Yesus juga dibawa ke bait Allah. Dan dia langsung tahu. Lalu di ayat 28, saya bacakan sampai ayat 30. Ya, mari kita sendengkan telinga, kita dengar ayat 27, 28, 29. Ia menyambut anak itu
dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Demikianlah firman Allah. Terpujilah Kristus. Saudaraku, aku hanya bisa cerita ini. Jadi biarlah contoh Simeon ini kita belajar untuk hidup dalam kekudusan, di dalam kesucian. Saya, manusia lama saya selalu katakan, tidak mungkinlah, saya ini manusia rapuh, manusia berdosa, bagaimana saya bisa hidup kudus? Saya ini selalu berdosa melalui perkataan saya, dengan perbuatan saya, dengan mata saya, dengan kedagingan saya. Tetapi ketika saya terus mendekatkan diri kepada Tuhan, terus mencari wajah Tuhan, terus berseru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan cuma satu ayat. Tubuhmu adalah bait suci Allah, saudara, dan itu terjawab. Bait suci Allah adalah tempat yang kudus. Baiklah kita memelihara tubuh, jiwa, roh kita, perbuatan kita, perkataan kita, bahwa ini adalah bait suci Allah. Dan saya mengajak, meneguhkan saudara, dan saya hari ini, saya meneguhkan saudara semua, yang di dalam Zoom ini, bahwa mari kita berjuang mengejar kekudusan. Amin. Karena kita tetap ada di dalam perlindungan ketika hari pencobaan itu datang, karena kita menjaga kekudusan. Oke? Nah, saya akan ke poin yang paling terakhir. Siapakah atau bagaimana kita bisa diselamatkan pada hari pencobaan itu? Di Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7. Jadi berbahagialah orang yang percaya, yang menuruti firman Allah. Dia masuk di dalam kategori ini. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Kita perkatakan ya dan amin. Kita percaya bahwa kita sudah mengambil bagian dalam hidup keseharian kita. Kita mengenal firman, kita dalam keseharian membaca firman, dan kita melakukan perintah-perintah firman Allah. Kita adalah pelaku firman, maka kita adalah orang yang berbahagia. Karena ketika Tuhan datang, kita adalah mempelai Kristus. Siapa lagi? Next, Kisah Para Rasul ayat 2 pasal 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bukankah kita pagi-pagi sudah mencari Tuhan, berseru dalam nama Tuhan? Bukankah ketika kita berdoa untuk teman-teman, bukankah kita di dalam pelayanan kita memuliakan Tuhan dan kita berseru dalam nama Tuhan? Tidakkah ketika kita makan, kita mengucap syukur, dan kita mau tidur, apapun yang kita mau lakukan, kita serahkan kepada Tuhan, dan kita berseru kepada dalam nama Tuhan? Tuhan mengatakan, saudara dan saya, dalam keseharian, di dalam hidup, sungguh mengandalkan Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Amin? Amin. Perkatakan amin. Saudara, mengapa saya mengambil Kisah Para Rasul ayat 2 pasal 21? Di Kisah Para Rasul ayat 2 ini, periskopnya adalah kedatangan Tuhan Yesus. Dan tahukah saudara, sebentar malam, boleh dibaca, di Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-17 sampai 20, sama persis ayat yang saya ambil tadi di Yoel, pasal 2, ayat 28, 29, 30. Oke. Nah, saudaraku yang terkasih, siapa lagi yang Tuhan pilih? Mereka yang membasuh jubahnya. Apakah dengan membasuh jubah, mencuci jubah,
kita terpilih menjadi mempelai Kristus. Membasuh jubah di sini artinya menjaga kesucian, menjaga kekudusan, tetap seperti Simeon, hidup benar, hidup bersih, menjadi orang saleh. Ya, kita boleh baca, sama-sama kita baca di Wahyu pasal 22 ayat yang ke-14. Saya baca dulu, dan saudara juga membaca, mengeluarkan suara di rumah, supaya saudara aminkan itu firman Tuhan, dan kita pegang janji firman Tuhan. Ya, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota ini. Ke dalam kota itu. Saudara, mari sekarang seakan hitung mundur 3, 2, 1. Kita ubah kata mereka, kita sebut nama kita sendiri, dan kita baca sama-sama. Kita pegang janji firman Tuhan, kita aminkan firman Tuhan ini. Oke? Kita sebut nama kita ganti mereka, sebut nama kita. 3, 2, 1. Berbahagialah Lisha yang membasuh jubahnya. Lisha akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Saudara, ini penghiburan yang terbesar, peneguhan yang begitu besar. Kita diajak masuk ke dalam kota Yerusalem baru. Kita memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan, dan kita boleh memakan buah kehidupan kekal. Amin. Kita aminkan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemudian kita lihat lagi di Wahyu pasal 3 ayat yang 10. Tuhan akan melindungi mereka dari hari pencobaan yang akan datang. Wahyu 3 pasal yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudaraku, karena kita menuruti firman dan kita seperti Simeon, kita tekun menantikan janji Tuhan untuk digenapi, maka Tuhan juga bilang, Aku pun akan melindungi engkau pada hari pencobaan. Ya, hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia, tidak ada yang luput satu kota pun, untuk mencobai mereka, orang-orang dunia yang diam di bumi. Masihkah kita mencintai duniawi? Masihkah kita masih mau menjadi manusia duniawi? Ya, pilihan ada di tangan kita, tetapi saya percaya seberapa orang yang ada di sini, 28 orang, kita aminkan, kita pegang janji firman Tuhan. Kita mau belajar seperti Simeon, tekun menanti hari Tuhan, penggenapan terjadi, dan kita akan diselamatkan pada hari pencobaan. Amin. Amin. Mari Tuhan katakan, tak seorang pun yang akan mengambil mahkotamu. Ya, jadi kita pegang baik-baik mahkota kita supaya orang lain tidak mengambil, karena kita sudah masuk ke dalam kota Yerusalem baru melalui pintu gerbang yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini setelah kita mendengarkan 1, 2, 3, saya akan memberi satu lagi ayat yang paling terakhir, adalah di 1 Tesalonika. Apakah bisa ditampilkan 1 Tesalonika? Ya, mari kita baca. Satu orang bisa mungkin bacakan supaya semua mendengar. 1 Tesalonika. Sesudah itu kita yang hidup
yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan penyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Indah sekali bukan? Bahwa janji hidup kekal memang Tuhan janjikan buat kita. Sesudah itu, kita yang hidup, kita yang masih tinggal, kita yang masih bersiara, kita akan sama-sama dalam awan, kita akan terangkat dalam awan, dan kita sama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Saudaraku, ini indah, tidak ngeri, tetapi ini adalah satu peneguhan buat kita. Hari ini, malam ini, kita mau terus berjaga-jaga sampai besok, sampai seterusnya, dan kita akan setia tekun menunggu seperti Simeon sampai hari penggenapan itu datang. Tidak mengerikan karena kita ada di garis perlindungan Tuhan ketika bumi dibinasakan. 1 Tesalonika menegaskan dan meneguhkan kita bahwa kita akan sama-sama terangkat dalam awan menyongsong datangnya Tuhan di angkasa. Ya dan amin. Ayo kita semua buka, kita kasih mute semua dan kita sama-sama katakan ya dan amin. Ya dan amin. Oke? Ya, saya akan mengulangi poin yang terakhir supaya kita ingat bahwa kita diteguhkan, kita dijanjikan, dan saudara dan saya boleh juga menghibur orang lain supaya orang lain tidak perlu takut. Kalau kiamat bagaimana ya? Mengerikan ya. Kita akan menghibur yang lain seperti hari ini kita sudah dihibur oleh ayat yang sangat meneguhkan kita, yang menguatkan kita. Mari kita menghibur yang lain dan kita katakan, kita memberitakan kerajaan Allah supaya lebih banyak orang diselamatkan dan boleh menikmati seperti kita menikmati janji-janji Allah, seperti Simeon menikmati janji Allah. Saya ulangi sepintas supaya bisa masuk, mungkin tadi saya bicara terlalu cepat. Saya akan ulangi lagi poin yang terakhir. Siapakah yang boleh menjadi mempelai Kristus? Saudara dan saya. Karena apa? Karena saudara dan saya menuruti perkataan nubuat kitab ini. Tetap eksisten, tetap konsisten, tetap eksis bahwa kita adalah anak-anak Allah yang setia membaca firman, bergaul akrab dengan Allah, dan terus berseru dalam nama Allah atau nama Tuhan. Kedua, berseru-seru kepada nama Tuhan. Yang ketiga, selalu membasuh jubah. Ya, jubahku dan jubahmu, kita selalu membasuh jubah, kita berjuang dengan keras, kita mendengarkan bisikan Roh Kudus, kita belajar hidup dalam kekudusan, kita belajar hidup dalam kesucian. Bukan tidak mungkin, jangan seperti manusia lama saya, karena Tuhan menjawab saya, tubuhmu adalah bait suci Allah, maka engkau harus memeliharanya. Yang keempat, Tuhan akan melindungi umatnya di hari pencobaan. Kita ada di garis perlindungannya. Yang kelima, kita akan diangkat bersama-sama dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, dan kita boleh mendapatkan hidup yang kekal. Sebagai kata kunci penutup, semua mute kan? Tolong dikasih mute semua. Kita semua diteguhkan, kita sudah dihibur, kita luar biasa sebagai anak Allah. Tolong di mute semua, kita aminkan. Seandainya Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Bagaimanakah respon dan reaksi kita? Apakah kita masih takut? Apakah kita masih ngeri?
Ataukah kita ragu-ragu? Mari saya malam hari ini, setelah firman ini ditabur, dan saya percaya firman hari ini tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi semakin meneguhkan saudara dan saya, semakin menghibur saudara dan saya, dan semakin kita menanti penuh kerinduan, kita pegang janji firman Tuhan, penggenapan Allah akan terjadi di hidup saudara dan saya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, saya datang segera. Mari kita respon jawab sama-sama. Amin. Datanglah ya Tuhan Yesus. Ayo, amin. Datanglah ya Tuhan Yesus. Amin. Sama ya, yang kompak ya. Yang kompak ya. Oke, saya akan katakan sekali lagi. Kalau Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Amin, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Kita tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih.